Ada cowok namanya Cooper yang ngebajak pesawat komersial dan sukses meres duit $200.000 terus kabur begitu aja. FBI udah nyelidikin. Wah, apa tuh? Ada seorang pria bernama Cooper yang sukses ngebajak pesawat komersial dan meres duit $200.000 terus kabur begitu aja. FBI udah nyelidikin selama puluhan tahun, meriksa lebih dari 1.000 tersangka, tapi tetap nggak bisa nemuin juga si sosok Cooper itu. Sampai saat ini, kasus Cooper menjadi satu-satunya kasus pembajakan pesawat yang belum terpecahkan. Alasan kenapa kasus ini bisa terkenal banget, ya bukan cuma karena statusnya yang masih misterius aja, tapi juga karena proses kejadiannya itu yang bener-bener mirip banget kayak film aksi Hollywood. Terus yang jadi pertanyaan, kayak gimana sih sebenarnya kejadian di hari itu? Terus gimana juga caranya si pembajak yang bernama Cooper ini bisa sukses ngelancarin aksinya? Buat tahu itu semua, kita harus balik dulu waktunya, lebih tepatnya ke tanggal 24 November tahun 1971. Di tanggal itu, tepatnya di hari Rabu, sehari sebelum perayaan Thanksgiving, ada seorang pria umur 40 tahunan begitu muncul di Bandara Internasional Portland, negaranya Amerika Serikat. Dia pakai setelan jas lengkap sama dasinya, dilapisin mantel panjang berwarna hitam, dan pakai sepatu warna coklat. Satu tangannya nenteng koper hitam, tangan satunya lagi megang kantong kertas. Penampilannya kelihatan sangat elegan banget dan kayak penumpang pada umumnya. Terus pria ini jalan ke konter maskapai Northwest Airlines dan ngeluarin duit cash $20 buat ngebeli tiket pesawat sekali jalan ke Seattle naik penerbangan 305 untuk sore hari. Pas lagi daftar, pria ini pakai nama Dan Cooper. Jarak dari Portland ke Seattle itu tuh sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Penerbangannya cuma makan waktu 30 menit doang. Tipe pesawat buat penerbangan ini juga Boeing 727 yang waktu itu jadi armada andalan buat rute jarak dekat sampai menengah. Kapasitas penumpang di Boeing 727 ini bisa nampung maksimal 131 orang. Tipe ini diproduksi cuma sampai tahun 1984 doang karena kemudian digantiin sama Boeing 737. Nah, petangga pesawat Boeing 727 buat penumpang naik turun itu nggak ada yang di samping kayak pesawat zaman sekarang gitu. Tapi posisinya itu ada di bagian ekor pesawat. Jadi keamanan bandara itu tuh juga nggak seketat sekarang. Bisa dibilang nyaris nggak ada pemeriksaan keamanan begitu. Bahkan di dalam pesawat aja orang-orang masih dibolehin ngerokok sama pramugarinya. Nah, pas udah naik ke dalam pesawat, Cooper langsung duduk di kursi nomor 18C di bagian belakang. Dia nyalain rokok, terus mesen segelas whisky bourbon campur soda. Pesawatnya lepas landas tepat waktu dari Portland jam 2.50 sore. Di dalam pesawat itu ada 36 penumpang, sama 6 kru pesawat. Jadi nggak begitu banyak lah. Nggak lama abis lepas landas, sekitar jam 3 sorean lah ya, Cooper nulis sesuatu di secari kertas, terus Cooper ngasihin kertasnya itu ke pramugari bernama Schaffner. Pas nerima kertasnya Cooper, pramugari ini mikirnya si Cooper ini cuma mau ngegodain dia aja. Jadi kertasnya itu langsung diselipin ke dalam sakunya tanpa dibaca dulu. Ngelihat kertasnya cuma digituin aja, Cooper nyamperin lagi tuh si Schaffner dan ngomong pelan-pelan. Schaffner ini sempat mikir ya kalau Cooper ini mungkin lagi bercanda, jadi dia buka dan ngebaca aja deh kertasnya. Tulisan di situ bunyinya kurang lebih ngasih tahu kalau di dalam kopernya itu ada sebuah bom di kopernya Cooper ini ya. Dan Cooper pengen pramugari itu duduk di sebelahnya dulu biar dia bisa nunjukin bomnya. Nah, pramugari yang bernama Schaffner ini pun langsung nurut aja dan duduk di sebelahnya Cooper. Cooper terus ngebuka pelan-pelan kopernya dan di dalamnya, di dalam kopernya Cooper ini, Cooper ya, kelihatan penuh banget sama kabel warna-warni dan ada sekitar 8 buah detonator berwarna merah. Beneran kelihatan kayak bom beneran gitu deh pokoknya. Dengan santainya Cooper bilang ke Schaffner, tolong sampein ke pilot kalau Cooper ini sebenarnya bener-bener lagi neror, nggak bercanda nih. Kalau sampai permintaannya nggak diturutin, Cooper bakalan ngeledakin pesawatnya ini. Dengar ancaman ini udah jelas aja dong, Schaffner langsung buru-buru lari buat ngelaporin situasi ini ke pilot yang bernama William Scott. Ngedengar kabar yang kayak begitu, pilotnya langsung ngontak pihak menara pengawas. Terus pihak menara pengawas langsung ngelaporin ke maskapai terkait. Namanya Donald Nirop, Presiden Northwest Airlines. Nah, Donald Nirop ini nyetujuin buat ngebayar uang tebusan dan merintahin semua stafnya untuk nurutin aja semua kemauan si Cooper ini demi mastiin keselamatan para penumpang. Habis dapat instruksi yang sangat jelas dari darat, pilotnya langsung ngasih pengumuman ke penumpang dan ngomong kalau pesawatnya ini lagi ngalamin sedikit gangguan mesin, gangguan teknis lah. Jadi waktu kedatangan mereka di Seattle itu bakal agak sedikit ngaret. Sekalian minta maaf juga atas ketidaknyamanannya. Ini dilakuin sama pilot demi ngejaga emosi para penumpang biar tetap
tetap tenang dulu. Pilot ini emang sengaja nggak ngasih tahu kondisi aslinya. Pesawat ini pun akhirnya terpaksa untuk muter-muter di atas Puget Sound selama 2 jaman buat ngasih tahu tim di darat nyiapin semua yang diminta sama Cooper. Sementara itu, FBI udah bersiaga nih ngumpulin uang kertas $20 sebanyak 10.000 lembar dari beberapa bank di Seattle dan mereka nyatet semua nomor seri duitnya. Mereka juga nyiapin 4 parasut sama truk pengisi bahan bakar sesuai permintaan si Cooper. Pas semuanya udah beres dan diturutin, ya mereka tinggal nunggu pesawatnya mendarat aja. Menjelang petang jam 5.39 kurang lebihnya ya, pesawat itu akhirnya mendarat di Bandara Internasional Seattle Tacoma. Waktu itu cuaca di Seattle emang lagi jelek banget, lagi turun hujan lah, pas banget. Para penumpang saat itu udah pada nyadar kalau pesawat ini sebenarnya bukan lagi kesalahan teknis, tapi lagi dibajak orang. Karena Cooper itu bawa bom, nggak ada satupun yang berani macam-macam juga. Dan ada salah satu penumpang lah yang tahu. Habis mendarat, Cooper nyuruh pilot buat parkirin pesawatnya itu ke apron yang sepi. Terus dia nyuruh para penumpang buat nutupin semua tirai jendela biar nggak ada sniper dari jarak jauh yang nembak dirinya dari luar, maksudnya nembakin Cooper. Habis itu, pintu kabin belakang pesawat dibuka pelan-pelan dan tangga pesawatnya diturunin. Ada salah satu manajer operasional dari maskapainya ini sampai rela ngelepas seragamnya dan ganti jadi baju biasa, biar nggak dikira polisi sama si Cooper ini. Manajer ini nyamperin pintu belakang pesawat buat ngasihin tas ransel berisi duit cash $200.000 dan 4 parasut, tapi sebagai gantinya, Cooper harus ngelepasin semua penumpang buat turun dari pesawat biar aman dulu. Cooper pun menyetujuinya. Selain itu, dia juga ngelepasin pramugari Schaffner sama Alice Hancock. Nggak tahu kenapa nih, kenapa 2 pramugari ini dilepasin. Pokoknya dia cuma nyisain 1 pramugari aja dan 3 orang kru di kokpit pesawat itu. Waktu truk tangki nyamperin buat ngisi bensin pesawatnya, Cooper ngasih tahu si pilotnya soal rute penerbangan selanjutnya yang Cooper mau. Cooper minta si pilot buat terbang ke arah Mexico City dengan kecepatan stabil yaitu di sekitaran 100 knot. Roda pendaratnya juga diminta untuk dibiarin kebuka aja, jangan dinaikin dulu. Sirip sayap diturunin di 15 derajat dan kabinnya jangan dikasih tekanan udara. Pilotnya sempat nyaut ke Cooper kalau bensin segitu tuh nggak bakal nyampe tahu ke ke Mexico City maksudnya. Terus kata Cooper, udah nggak usah musingin hal-hal yang kayak gitu deh, itu urusan gua. Pokoknya kalian terbang aja ke arah sono, nanti kita bisa mampir dan ngisi bensin di mungkin daerah Reno atau Nevada gitulah pokoknya. Cooper juga minta pintu ekor pesawat di belakang itu dibiarin kebuka aja pas pesawat nanti lagi lepas landas. Pilotnya nyadar kalau dan Cooper ini kayaknya ngerti banget deh soal dunia penerbangan. Kayaknya dia tahu semua istilah teknis, bahkan kayak tekanan di sayap juga dia ngerti gitu. Ya udah, akhirnya pilot ini nggak banyak ngejawab karena kayaknya si Cooper juga tahu konsekuensinya, ya diturutin aja semua kemauannya si Cooper. Singkat kata singkat cerita, di malam harinya sekitar jam 7.40 lah, pas hujannya makin deres-deresnya nih ya, pesawat Boeing 727 yang dibajak ini akhirnya terbang lagi. Bayangin, lagi deres-deresnya disuruh terbang. Waktu itu orang yang ada di dalam pesawat itu totalnya cuma ada 5 orang aja. Nah, ada satu keanehan nih, di pesawat kan jelas-jelas cuma ada 5 orang. Tapi parasut yang diminta Cooper itu cuma ada 4 aja. Sebenarnya dia tuh mau ngapain ya? Bingung juga kenapa parasutnya cuma 4. Para kru juga, aduh, ketakutan banget nih kalau disuruh loncat pasti ada satu yang wafat gitu. Nah, karena bomnya juga masih ada di pesawat, ya para kru juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mereka cuma bisa ngikutin perintah dari si Cooper aja. Di waktu yang sama, militer Amerika ngerahin 2 pesawat tempur F-105 buat nguntitin pesawat Boeing 727 ini dari belakang. Ada satu pesawat jet latih yang mereknya serinya itu T-33. Dia ngikutin nguntit dari belakang juga. Tapi pesawat jet latih ini terpaksa putar balik karena kehabisan bensin. Akhirnya ya yang ngikutin yang tadi itu F-105. Sehabis lepas landas, Cooper nyuruh semua kru masuk ke dalam kokpit. Nggak ada yang di tempat duduk. Semuanya harus masuk di dalam kokpit. Sampai sekitar jam 8 malam, lampu peringatan di dashboard kokpit tiba-tiba nyala. Tandanya ada yang ngebuka pintu kabin belakang. Habis itu kedengaran suara mesin dan angin yang kenceng banget dari belakang pesawat. Terus salah satu kru nyoba nanya ke Cooper lewat intercom, barangkali dia butuh bantuan. Tapi Cooper cuma ngejawab singkat-singkat aja begitu, nggak tahu dah apa maksudnya. Dan itu ternyata jadi omongan terakhir dari Cooper dan para kru ya. Soalnya para kru ini nggak berani sering-sering nanya juga. Ya gimana ya, dalam itu ada bomnya, masih ada bomnya. Nah, pas udah lumayan lama nih, mungkin beberapa menit kemudian ya, mungkin 10 menit kemudian lah, mereka nanyain lagi ke Cooper, ada yang bisa kami bantu gitu. Mungkin ada masalah atau gimana. Tapi nggak ada yang nyaut, nggak ada suara sama sekali kali ini. Kalau yang tadinya nyautnya ya singkat-singkat aja, ini nggak ada sama sekali. Ya karena mereka nggak dengar ada sautan orang, ya mereka mikirnya kalau Cooper nih kayaknya emang udah terjun bebas deh, pakai parasut. Terus jam 10.15 malam, pesawatnya mendarat di Bandara Reno, Nevada. Saking kaget dan takutnya, kru pesawat tetap diem di kokpit dan nggak berani keluar cukup lama. Meskipun mereka mungkin
Ya udah mikir kayaknya si Cooper ini udah parasut, udah terjun pakai parasut, tapi tetap nggak berani juga, takutnya bomnya malah meledak. Tapi syukurnya ya, pada akhirnya semua kru itu selamat dan nggak ada yang kurang satupun, nggak ada yang terluka juga. Nah, selidik punya selidik, rencana Cooper untuk minta terbang ke Mexico City itu sebenarnya cuma tipu-tipuan doang. Berbekal wawasannya yang sangat-sangat masif dan sangat mendetail soal penerbangan dan kondisi geografis, Cooper ini emang udah ngerencanain rute pelariannya ini dari jauh-jauh hari. Ngeliput kasus gede kayak pembajakan pesawat ini, media-media berita langsung nggak ada yang mau mengalah gitu, langsung pada berebutan gitu, nggak ada yang mau ketinggalan. Begitu dengar kabarnya, wartawan langsung pada ngumpul di bandara, rebutan biar dapat liputan utama. Gara-gara terburu-buru inilah, ada satu wartawan yang salah nulis nama si pembajak. Berita itu salah ketik, sebenarnya harusnya kan namanya Dan Cooper, tapi malah jadi DB Cooper. Kebetulan banget yang salah ini yang tipu adalah media gede. Ya udah deh, mulai dari situlah nama pembajaknya itu lebih dikenal sebagai DB Cooper. Padahal mah Dan Cooper. Ya mungkin huruf B sama N itu kan emang berdekatan ya di keyboard ya. Nah, sementara itu, pihak FBI langsung tancap gas ngejalanin penyelidikan. Mula-mula, mereka nanyain pramugari yang namanya Schaffner, yang punya interaksi paling banyak sama si Cooper ini. Si Schaffner bilang kalau Cooper itu sebenarnya orangnya elegan banget, juga orangnya sopan banget. Soalnya waktu beli minuman aja, Cooper itu sama sekali nggak mau dikasih kembalian, dan duit kembaliannya itu malah dikasihin balik ke Schaffner sebagai duit tip. Sepanjang kejadian, Cooper bener-bener kelihatan tenang banget. Sama sekali nggak kayak penumpang yang tampang pembajak dan punya aura pengancam begitulah, punya aura teroris gitu, sama sekali nggak ada. Elegan banget pokoknya. Habis itu, FBI juga nanyain 3 pilot tempur yang nguntit dari belakang pesawatnya. Mereka bertiga mengaku udah ngawasin pesawatnya terus-menerus secara fokus, tapi mereka sama sekali nggak ngelihat ada orang yang terjun dari sana. Terus sementara itu tim polisi penyidik ya masuk ke dalam pesawat itu buat menyelidik lah ya. Di dalamnya mereka nemuin Cooper ninggalin dasi hitam, jepitan dasi mutiara, sama sisa 2 parasut yang nggak dipakai. Terus di pesawat itu juga ditemuin 66 sidik jari tanpa identitas. Ya, kemungkinan ini sih sidik jarinya Dan Cooper ya. Selain hal-hal tadi, penyidik juga nggak nemuin petunjuk apa-apa lagi. Berdasarkan kesaksian dari kru pesawat, FBI bikin perkiraan kalau kemungkinan besar, waktu lompatnya Cooper itu sekitar 13 menit habis pintu kabinnya itu dibuka. Tepatnya sekitar jam 8 malam lewat 13 menit. Dari waktu sama dugaan lokasi tempatnya, tim penyidik nyimpulin kalau kemungkinan besar titik pendaratannya si Cooper itu ada di sebuah area di ujung selatannya Gunung Saint Helens. Jadinya FBI nurunin helikopter mereka buat nyisir di area tersebut secara gede-gedean dan ngelibatin banyak banget anjing pelacak. Mereka juga ngarahin banyak agen di darat buat ngegeledah rumah-rumah pertanian satu persatu. Ditanyain semua, tempat persembunyiannya pun udah dibongkar-bongkarin gitu. Sayangnya pencarian ini nggak ngedapetin hasil apa-apa. Dalam beberapa bulan setelah kejadian ini, pencarian demi pencarian terus diadain tanpa henti. Sampai ngelewatin musim semi di bulan Maret tahun ke depannya pun, FBI ngirim lagi tim pencarian yang isinya 200 orang. Pokoknya nggak ada nyerahnya deh. Mereka ini gabungan dari personel Angkatan Darat, Garda Nasional, dan relawan warga. Mereka nyisir habis-habisan wilayah Clark sama Cowlitz County selama 18 hari beruntun. Terus ditambah 18 hari lagi di bulan April. Dari pencarian ini mereka sebenarnya nemuin kerangka mayat di bekas bangunan kosong. Tapi pas diperiksa, ternyata kerangka mayat itu sebenarnya milik dari seorang remaja perempuan yang diculik dan dihabisi nyawanya beberapa bulan sebelumnya. Bisa dibilang aksi pencarian yang dilakuin FBI ini bener-bener pencarian yang paling heboh di dalam sejarah. Agen FBI nyadarin sesuatu. Di sepanjang pembajakan pesawat itu, si Cooper itu selalu nunjukin skill yang pro banget. Tapi pas momen kunci buat terjun payung, Cooper ini seolah-olah berubah jadi orang yang beda. Seperti orang yang amatir banget. Kenapa bisa dibilang sebagai seorang yang amatir banget? Menurut FBI ya, karena waktu kejadian itu kan hujannya lagi deres-deresnya tuh. Dia langsung take off pesawatnya langsung disuruh take off. Seorang penerjun payung profesional sekalipun jelas nggak bakal ngambil resiko di kondisi cuaca yang ekstrim kayak begitu. Pertama, resikonya gede banget, maksudnya resiko kecelakaan dan kehilangan nyawa. Kedua, pandangan mata waktu terjun itu pasti keganggu banget sama awan gelap. Jadi Cooper ini nggak bakal tahu pasti dia lagi ada di mana, terus harus mendarat di mana. Itu pasti sulit banget, bahkan mustahil gitu. Kalau misalnya ada rekannya yang nunggu di bawah buat jemput pun, itu juga susah banget buat Cooper mendarat di titik yang pas. Lagi-lagi karena pandangan orang kita naik motor, mata kena hujan aja sakit, perih gitu ya. Apalagi ini terjun dari langit gitu.
Walaupun FBI ini udah ngerahin semua kemampuannya buat ngebongkar kasus ini, tetap aja orangnya gagal ditangkap. DB Cooper ini jangankan ditangkap ya, kabarnya juga nggak tahu apa dia masih hidup apa enggak. Biarpun begitu, puluhan tahun habis kejadian ini, FBI sempat menerima beberapa bukti tambahan. Tahun 1978, tepatnya 7 tahun setelah kasus pembajakan DB Cooper ini, di pinggiran jalan kawasan penebangan hutan di Washington DC, ada orang yang nemuin plakat informasi soal tangga penumpang pintu belakang Boeing 727. Ini pesawat yang dibajak sama DB Cooper. Lokasi ditemukannya ini pas banget di lintasan sama jalur penerbangan waktu kejadian. Terus 2 tahun kemudian, sekitar tahun 1980, ada bapak-bapak sama anak cowoknya yang lagi camping di area Tinabar. Si anaknya ini nggak sengaja nemuin tas rombeng di pantai begitu. Pas dibongkar isinya, ternyata berisi tumpukan duit lembaran ya, 20 dolaran. Dari hasil cocokin nomor serinya, ketahuan kalau uang ini emang bagian dari uang tebusan 200.000 dolar yang diminta sama Cooper di hari itu. FBI mikirnya begini, uang ini kayaknya jatuh ke dalam sungai. Terus pas Cooper lagi terjun, akhirnya ke bawah arus dan hanyut sampai ke pantai. Jadi tim FBI langsung ngelakuin penyisiran pantai di dekat situ, tapi sayangnya mereka tetap nggak nemuin petunjuk sama sekali di sana. Jangankan DB Cooper ya, apa jasadnya, apa sidik jarinya juga mereka nggak nemuin. Di bulan Januari tahun 2017, berkat teknologi yang udah makin canggih banget, tim FBI berhasil neliti debu yang ada di dasinya DB Cooper, terus nemuin bahwa mineral tanah langka kayak cerium dan perak sulfida itu ada di situ, di dasinya DB Cooper itu. Kandungan ini tuh sebenarnya langka banget ya kalau di era tahun 70-an. Tapi usut punya usut, ada satu perusahaan yang pegawainya ngakses elemen tanah langka ini, yaitu perusahaan Boeing. Makanya bisa jadi si Cooper ini adalah mantan pegawainya Boeing. Di tahun yang sama, ada tim detektif amatir di daerah Pasifik Barat Laut yang nemuin potongan tali parasut tua yang usianya puluhan tahun. Barang ini diduga kuat jadi salah satu bukti terkuat dari kasus DB Cooper ini. Habis itu, di bulan Agustus tahun 2017, tim detektif amatir ini nemuin lagi potongan busa di area yang sama. Busa ini dicurigai sebagai benda yang ikut mendarat pada saat DB Cooper terjun. Pada akhirnya, FBI ngebawa benda itu buat dijadiin barang bukti penyelidikan. Biarpun FBI udah neliti dan nyelidikin selama puluhan tahun kasus ini, terus nginterogasi lebih dari 1.000 orang yang mungkin bisa jadi tersangka, tapi tetap aja FBI gagal nemuin pelakunya. Sebulan habis pembajakan, FBI langsung nyebarin semua nomor seri uang tebusannya. Kemudian wanti-wantiin warga, kalau nemu ada uang seri ini beredar, langsung buru-buru lapor sama FBI. Bahkan sampai hari ini, kita masih bisa ngecek sendiri nomor serinya di website khusus FBI itu. Tapi anehnya, hampir 50 tahun lebih berlalu, sama sekali belum ada satupun orang yang ngelaporin salah satu duit yang nomor seri itu dipakai transaksi di toko mereka atau dimanapun itu. Akhirnya di tanggal 8 Juli tahun 2016, FBI ngumumin kalau investigasi aktif dari kasus DB Cooper ini resmi dihentiin sementara. FBI beralasan kalau personel dan sumber dayanya bakal dialihin ke kasus lain aja yang prioritasnya lebih tinggi dan lebih darurat di masa itu. Nah, sampai hari ini kasus ini tetap gantung dan belum nemuin titik terangnya. Kasus ini pun dicatat sebagai misteri yang belum terpecahkan dalam catatan sejarah kriminal FBI. Tapi dari kejadian ini, semua orang jadi hafal betul nama dari pembajak pesawat legendaris yang satu itu, yaitu DB Cooper. Bukan Dan Cooper. Kalau kalian suka video-video kayak gini, tolong like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tikus kali ya? Tikus mending, Pak. Kalau ular itu yang bahaya. Ntar kita cek.